Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memulai pertemuan kita. Di depan kita sudah ada pemakalan yang akan menyampaikan makalahnya. Kita harapkan penyampaiannya bisa sempurna dan kita pahami dengan baik. Pada pemakalan kita kasih waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bati wa qiblati ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena atas berkat rahmat dan kelimpahnya kita dapat berkumpul di kelas ini dengan sehat al-Fatihah. Tidak lupa pula kita berikan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang dinaunginya kelak di padang mahsyar. Pertama, makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan Bapak dosen dan juga menambah wawasan teman-teman semua. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bahan materi, saya yakin masih ada kekurangan dalam penulisan ini. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nalsa Garugatun, tim 0603213147 yang akan membawakan materi berjudul memahami dan menganalisis jenis-jenis film. Yang pertama, kita masuk langsung ke pengertian film. Menurut KBBI, film dapat didefinisikan pertama, selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif. Yang kedua, film diartikan sebagai lakon atau cerita gambar hidup sebagai industri. Kemudian menurut para ahli, yaitu Sobur dalam bukunya, film telah menjadi media komunikasi audio visual yang akrab dinikmati oleh segenap masyarakat dari berbagai rentang usia dan latar belakang sosial. Berdasarkan wacana yang terdapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa film merupakan salah satu media komunikasi massa yang menampilkan serangkaian gambar bergerak dengan suatu jalan cerita yang dimainkan oleh para pemain yang diproduksi untuk menyampaikan suatu pesan kepada para penontonnya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke fungsi film. Fungsi film yang pertama yaitu hiburan. Film sebagai suatu media komunikasi lebih mudah menyajikan suatu hiburan daripada bentuk komunikasi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sifatnya yang ringan dan menarik, dan juga ada nilai estetika dan etikanya. Nilai hiburan pada film sangat penting. Apabila sebuah film tidak mengikat perhatian penonton dari awal sampai akhir, tentulah film tersebut tidak dinikmati penonton. Yang kedua, ada fungsi sebagai pendidikan. Dengan media film, kita dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna yang bisa memfungsikan diri secara efektif dalam masyarakat serta mempelajari nilai sesuatu yang cocok agar diterima dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsinya sebagai penerang sebagai media penyampaian kepada halayak luas. Karena film memiliki penjelasan tentang sesuatu yang belum diketahui oleh sebagian orang. Biasanya film jenis ini dikategorikan sebagai film dokumenter. Yang keempat, ada sebagai nilai fungsi artistik. Nilai artistik terwujud karakteristiknya ditemukan unsurnya. Sebuah film memang sebaiknya dinilai secara artistik, bukan secara rasional. Yang kelima adalah film sebagai media komunikasi. Film adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Yang keenam, film sebagai realitas dan sosial budaya. Perkembangan dunia komunikasi dan film merupakan perkembangan dari kehidupan sosial masyarakat. Beberapa film yang beredar banyak menyiratkan makna-makna dalam kehidupan sosial masyarakat. Contohnya, film Laskar Pelangi yang diadopsi dari novel Andrea Hirata yang menceritakan tentang kehidupan 10 anak yang berasal dari keluarga miskin yang berjuang untuk menempuh pendidikan dengan segala keterbatasannya. Adapun berbagai ketentuan film menurut Effendi. Yang pertama, memenuhi trifungsi film. Pada dasarnya, film mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu menghibur, mendidik, serta fungsi menerangkan. Yang kedua, konstruktif. Film bersifat konstruktif adalah apabila film menonjolkan peran
film memang haruslah mempunyai nilai artistik dibanding dengan karya seni lainnya. Yang ketiga, ada klasifikasi film. Film menurut jenisnya. Satu, film cerita atau fiksi. Film cerita merupakan film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Kebanyakan atau pada umumnya film cerita bersifat komersial. Pengertian komersial diartikan bahwa film dipertontonkan di bioskop dengan harga karcis tertentu. Yang kedua ada film non cerita atau non fiksi. Adalah film yang mengambil kenyataan sebagai subjeknya. Film non cerita ini terbagi atas dua kategori. Yang pertama faktual atau kenyataan di mana kamera sekedar merekam suatu kejadian yang menekankan pada sisi pemberitaan sesuatu kejadian aktual. Yang ketiga ada film dokumenter. Selain fakta, juga mengandung subjektif pembuat yang diartikan sebagai sikap atau opini terhadap peristiwa, sehingga persepsi tentang kenyataan akan sangat tergantung pada isi pembuat film dokumenter tersebut. Film merupakan salah satu media komersial yang mengandung banyak tanda dan banyak makna. Dapat diambil kesimpulan bahwa film merupakan salah satu media komunikasi massa yang menampilkan serangkaian gambar bergerak dengan jalan suatu cerita yang dibagikan oleh para pemeran yang diproduksi untuk menyampaikan suatu pesan kepada para penonton. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Wajah Sidan. Saya NIM 0603213142. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Nah, tadi kelompok 2 ada menyinggung mengenai unsur film. Nah, saya di sini bertanya, sebutkan apa saja sih unsur sinematik dalam film tersebut? Mungkin itu pertanyaan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nabila Putri dengan NIM 0603213144. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2 yang pertanyaannya, apa yang menjadi pertimbangan produser dalam memilih aktor? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mardiana yang pertanyaannya yaitu sebutkan apa saja unsur sinematik dan jelaskan. Jadi unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film. Aspek-aspek tersebut adalah mic and scene, sinematografi, editing, serta suara. Dalam beberapa kasus, sebuah film bisa saja tidak menggunakan unsur-unsur tersebut sama sekali. Hal ini bisa ditemui pada film-film di era bisu. Yang kedua ada pertanyaan dari Nabila. Yang pertanyaannya itu apa yang menjadi pertimbangan produser? Ada beberapa pertimbangan produser dalam memilih aktor, seperti kemampuan acting, kecocokan dengan karakter, popularitas, portofolio aktor di film-film sebelumnya. Memantau persiapan produksi. Saat proses persiapan produksi, sutradara akan membuat director treatment dan storyboard. Baik, dari apa yang disampaikan oleh pemakaran hari ini, bahwa film itu merupakan sebuah karya hasil cipta manusia yang dilakukan secara sistemik, terukur baik materi maupun orang yang melakukan action terhadap film tersebut. Penting kita pahami bahwa di dalam makna ini, film itu merupakan bagian dari komunikasi kita kepada publik, sehingga kita bisa menyampaikan pesan yang kita inginkan itu kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh halayak ramai, sehingga daya jangkau komunikasi film itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Misalnya, kita ingin mengajarkan kepada rakyat Indonesia bahwa sesungguhnya memperhatikan kedua orang tua, peduli terhadap kedua orang tua merupakan sebuah perilaku yang mulia. Maka kita buat sebuah film
yang di dalam film itu kita contohkan seorang anak yang walaupun dia tetap mengajar, mendidik, tetapi dia tetap memberikan keluangan waktu untuk menjaga kedua orang tuanya. Dengan trik bagaimana di dalam kisah itu seorang anak yang rela membawa kedua orang tuanya misalnya ke dalam kerjaannya setiap hari, sehingga akhirnya anak didik dia menjadi terbiasa dan memiliki komitmen bahwa nanti setelah dia besar dia akan juga menjaga orang tuanya dan mengantar orang tuanya kemanapun. Pesan-pesan ini nantinya akan menjadi sebuah contoh sama rakyat. Komunikasi ini yang mau kita bangun. Hari ini kan tidak. Yang berkembang itu anak-anak tidak lagi peduli terhadap kedua orang tuanya. Dia lebih peduli kepada teman-temannya. Dia lebih peduli kepada main-main dan lain sebagainya. Dengan film yang akan kita buat ini, dengan mengedepankan pentingnya anak menjaga kedua orang tua, berbalas budi walaupun sesungguhnya kita sebagai anak tidak bisa membalas budi kepada kita. Ini akan ditonton oleh orang banyak, akan dicontoh oleh orang banyak. Maka kalau itu terjadi, maka film yang kita buat itu menjadi sebuah kesuksesan. Sukses kita dalam hiburan, sukses kita dalam komunikasi publik, karena film itu bagian juga dari komunikasi publik. Sukses juga dalam konsep penerangan sebagai fungsi film. Demikian. Bila bisa bilang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.